Halo, pernahkah kamu merasa terjebak dalam pertengkaran sengit di mana emosimu seolah tak terkendali? Kamu tidak sendiri. Hari ini, kita akan membahas 5 cara ampuh untuk tetap tenang saat konflik dan mengendalikan emosi di tengah panasnya perdebatan. Saat argumen memanas, rasanya segalanya menumpuk melawanmu, dan sebelum kamu sadar, kamu sudah terseret dalam pusaran frustrasi. Tapi, ini dia kuncinya. Tetap tenang bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan pilihan yang ada di tanganmu. Dalam video ini, kita akan menjelajahi strategi praktis yang terinspirasi dari stoicisme. Teknik ini bukan tentang menghindari konflik atau memendam perasaan, melainkan belajar menangani situasi sulit dengan pikiran jernih dan hati yang stabil. Tak perlu trik rumit atau meditasi mendalam. Cukup lakukan perubahan kecil untuk hasil besar dalam menyikapi ketidaksepakatan. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan tips lain untuk meningkatkan kendali emosimu. Siap menguasai reaksimu? Ayo kita mulai. Bab 1. Pahami bahwa ketenangan adalah pilihan. Argumen seringkali menjeratmu ke dalam kekacauan sebelum kamu menyadarinya. Jantunganmu berdegup kencang, tanganmu berkeringat, dan kata-kata mengalir bagai banjir. Di saat seperti ini, mudah untuk merasa dikuasai oleh emosi. Tapi, inilah faktanya. Tetap tenang adalah pilihan terbaik, dan itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan keputusan yang kamu buat. Bayangkan emosi saat bertengkar, seperti ombak di lautan. Saat badai menerjang, ombak bergulung tinggi, menghantam dengan keras. Namun, di bawah permukaan, ada ketenangan. Stoicisme mengajarkan bahwa meski faktor eksternal mengaduk lautan, kita punya kuasa untuk menambatkan diri. Marcus Aurelius berkata, "Kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar." Saat menyadari ini, kamu akan menemukan kekuatan. Kekuatan ini muncul saat kamu memahami bahwa tak perlu melawan ombak, cukup biarkan mereka berlalu. Secara ilmiah, saat konflik muncul, respons, lawan atau lari, kita aktif, membanjiri otak dengan adrenalin dan mempersempit fokus. Reaksi biologis ini dirancang untuk melindungi kita dari bahaya fisik, bukan dari perdebatan verbal. Namun, kini, kesalahpahaman kecil bisa berubah menjadi medan pertempuran emosional. Berhenti sejenak bisa memutus siklus ini. Coba ini, saat ketegangan meningkat, tarik napas dalam sekali. Tarik napas selama 4 hitungan, tahan selama 4, dan hembuskan selama 4. Tindakan sederhana ini memberi sinyal pada otak bahwa kamu aman, membantu mengembalikan kendali. Lalu, tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting saat ini? Pertanyaan ini mengalihkan fokus dari memenangkan argumen ke tetap membumi. Teknik lain adalah melihat situasi dari sudut pandang luar. Bayangkan kamu menyaksikan argumen ini dari kejauhan, seolah terjadi antara 2 orang asing. Dari perspektif ini, lebih mudah melihat apa yang memicu konflik dan menyadari bahwa reaksi impulsif hanya akan memperburuk keadaan. Ini memberimu kuasa untuk merespons dengan bijak, bukan emosional. Tetap tenang selalu merupakan pilihan, bahkan di puncak pertengkaran. Ini bukan tentang menekan perasaan, melainkan memberi jeda agar badai berlalu. Dengan melatih jeda ini, argumen akan terasa lebih sebagai peluang untuk memperkuat kendali emosional, bukan ancaman. Bab 2. Kekuatan mendengar daripada berbicara. Argumen sering terasa seperti lomba siapa yang bisa berbicara paling keras atau membela diri paling cepat. Tapi, bagaimana jika rahasia tetap tenang bukan pada berbicara, melainkan mendengar? Banyak dari kita tak menyadari, argumen meningkat saat kedua belah pihak sibuk merencanakan bantahan berikutnya, alih-alih memahami satu sama lain. Diam, jika dilakukan dengan sengaja, bukan kelemahan, melainkan strategi. Saat emosi memuncak, dorongan alami adalah menyela atau buru-buru membela diri. Rasanya mendesak, seolah jika tak berbicara sekarang, kamu akan kalah. Tapi kenyataannya, menyela hanya menambah bahan bakar pada api. Ini menunjukkan bahwa kamu tak mendengar, membuat orang lain merasa tak dihargai dan frustrasi. Sebaliknya, mendengar justru menurunkan ketegangan, meredakan kemarahan, dan memberi wawasan tentang inti argumen. Anggaplah argumen seperti tarian. Kamu tak bisa bergerak mulus jika terlalu fokus pada langkah berikutnya. Kamu harus hadir dan memperhatikan ritme pasanganmu.
Mendengar bekerja dengan cara yang sama, membantu kamu menangkap emosi dan kebutuhan di balik kata-kata seseorang. Coba ini untuk menguasai kekuatan mendengar. Praktikkan mendengar secara reflektif. Ulangi atau ringkas apa yang dikatakan orang lain, bukan untuk meniru, melainkan untuk menunjukkan bahwa kamu mengerti. Misalnya, jika seseorang berkata, "Kamu tak pernah memikirkan pendapatku saat membuat keputusan," tahan keinginan untuk membela diri. Sebaliknya, katakan, "Sepertinya kamu merasa aku tak menghargai masukanmu. Benarkah?" Perubahan kecil ini mengubah nada percakapan, menunjukkan bahwa kamu tak hanya bereaksi, melainkan berusaha memahami, yang sering melunakkan sikap orang lain. Alat lain adalah mengontrol bahasa tubuhmu. Argumen tak hanya soal kata-kata, melainkan juga apa yang disampaikan oleh postur dan gerakanmu. Lengan disilangkan, nada suara tinggi, atau memutar mata bisa menyiratkan bahwa kamu tak terbuka. Sebaliknya, praktikkan bahasa tubuh terbuka. Lepas silangan lengan, pertahankan kontak mata lembut, dan angguk sesekali untuk menunjukkan keterlibatan. Isyarat ini memberitahu bahwa orang lain aman untuk berekspresi, yang sering mengurangi sikap defensif mereka. Stoicisme mengajarkan pentingnya mengendalikan dorongan. Marcus Aurelius menulis, "Sebagian besar yang kita katakan dan lakukan tak penting. Tanyakan pada diri sendiri setiap saat, apakah ini perlu?" Ini sangat relevan dalam argumen. Dorongan untuk berbicara sering dipicu oleh ego, kebutuhan untuk membuktikan kita benar. Tapi, saat mendengar lebih dulu, kamu tak menyerah, melainkan menggunakan kekuatan dengan bijak, menunjukkan pengendalian diri yang merupakan bentuk kekuatan sejati. Lain kali kamu terjebak dalam diskusi panas, berhenti dan berkomitmen untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tanyakan, apa yang sebenarnya ingin disampaikan orang ini? Kamu mungkin terkejut dengan apa yang kamu temukan. Bab 3. Lihat argumen sebagai kolaborasi. Argumen sering terasa seperti pertempuran, di mana satu pihak menang dan yang lain kalah, terutama saat emosi tinggi. Tapi, bagaimana jika argumen tak harus menjadi medan perang? Bagaimana jika kamu dan lawan bicara bisa menjadi rekan tim yang bekerja menuju solusi? Mengubah perspektif ini adalah salah satu cara terkuat untuk tetap tenang dan meredakan konflik. Banyak argumen meningkat karena pola pikir, aku versus kamu. Masing-masing merasa diserang, bertahan, dan bertekad membuktikan pendapatnya. Tapi, jika tujuannya adalah menyelesaikan masalah, apakah benar-benar penting siapa yang benar? Argumen seharusnya tentang pemahaman, bukan kemenangan. Marcus Aurelius berkata, bersikap toleran dengan orang lain dan tegas dengan diri sendiri. Kebijaksanaan ini mengingatkan bahwa kekuatan sejati ada dalam menjembatani perbedaan, bukan memperlebarnya. Anggap argumen seperti perahu di laut bergelombang. Jika kamu dan orang lain mendayung ke arah berlawanan, perahu hanya berputar-putar. Tapi, jika kamu mengarahkan fokus untuk mendayung bersama menuju pemahaman dan solusi, kamu maju. Badai mungkin masih mengamuk, tapi perahu tetap stabil karena kalian bekerja sebagai tim. Untuk melihat argumen sebagai kolaborasi, mulailah dengan mengubah bahasa. Kata-kata sangat kuat, dan dalam panasnya konflik, mereka bisa memicu atau meredakan. Alih-alih berkata, "Kamu selalu begini," atau "Kamu tak pernah dengar," yang hanya membuat orang lain defensif, coba katakan, "Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini bersama?" Atau, "Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki ini?" Perubahan dari kamu ke kita tampak kecil, tapi menciptakan rasa kemitraan. Cara lain adalah menemukan titik temu, bahkan saat kalian sangat tak sepakat. Misalnya, saat berdebat tentang pembagian tugas rumah, akui nilai yang kalian berdua hargai. Rumah bersih, keadilan, dan kerja tim. Setelah menetapkan dasar bersama, kalian bisa membangun solusi bersama, bukan saling menjatuhkan. Fokus pada masalah, bukan menyerang orangnya. Mengkritik karakter seperti, "Kamu pemalas," hanya menjamin sikap defensif. Sebaliknya, sampaikan masalahnya. "Aku kewalahan saat pekerjaan menumpuk. Bisakah kita bagi tugas lebih merata?" Stoicisme mengajarkan untuk fokus pada yang bisa kita kendalikan. Kamu tak bisa mengontrol reaksi orang lain, tapi bisa mengontrol cara mendekati percakapan. Saat mengutamakan kolaborasi, kamu mengambil langkah untuk meredakan konflik, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan. Bab 4.
Kuasai tubuhmu untuk menguasai pikiranmu. Tubuhmu sering mengungkapkan kebenaran sebelum kata-katamu. Rahang menegang, bau terangkat, napas pendek. Tanda-tanda ini menunjukkan ketegangan sebelum kamu menyadarinya. Dalam argumen, tubuh dan pikiran seperti dua sisi koin yang saling memengaruhi. Jika tubuh tegang, pikiran akan mengikuti, meningkatkan kemarahan atau sikap defensif. Tapi, jika kamu menenangkan tubuh, pikiran juga akan tenang. Anggap tubuhmu sebagai kemudi emosimu. Argumen seperti mengemudi di tengah badai. Jika kamu menggenggam kemudi terlalu kencang atau menginjak gas, situasinya terasa lebih berbahaya. Tapi, longgarkan genggaman, pelan-pelan, dan badai menjadi terkendali. Stoisisme mengingatkan pentingnya mengendalikan reaksi eksternal untuk menjaga kedamaian batin. Marcus Aurelius berkata, "Kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan peristiwa luar." Menguasai tubuh adalah cara langsung untuk menerapkan kuasa ini. Mulailah dengan napas, alat paling sederhana untuk mengembalikan ketenangan. Saat ketegangan meningkat, tarik napas dalam melalui hidung selama 4 hitungan, tahan 4, dan hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 hitungan. Ulangi 3 atau 4 kali. Ini mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang memberi sinyal bahwa kamu aman, mengurangi kemarahan dan kecemasan. Selanjutnya, lepaskan ketegangan fisik. Argumen membuat kita menegang tanpa disadari. Bahu naik, tangan mengepal, otot kaku. Periksa tubuhmu dan lepaskan ketegangan ini. Turunkan bahu, longgarkan rahang, buka tangan. Postur juga penting. Posisi defensif seperti lengan disilang atau condong ke depan agresif bisa memicu ketegangan. Coba postur terbuka, lengan rileks, duduk atau berdiri dengan tegak tapi lembut, percaya diri namun ramah. Ini menenangkan pikiranmu dan menunjukkan pada orang lain bahwa kamu bukan ancaman. Nada suaramu juga krusial. Nada tinggi atau tajam bisa memicu respons bermusuhan, sementara nada stabil mendorong ketenangan. Jika nada mulai meninggi, turunkan dan pelankan bicaramu. Penyesuaian ini, napas dalam, lepaskan ketegangan, postur terbuka, dan nada lembut, adalah langkah kecil dengan dampak besar. Mereka membantu keluar dari mode lawan atau lari yang memicu argumen. Latih teknik ini di luar argumen agar menjadi kebiasaan, seperti memeriksa tubuhmu di akhir hari untuk melihat reaksi terhadap stres. Dengan mengendalikan tubuh, kamu menciptakan kondisi untuk kejernihan emosional. Bab 5. Lepaskan keinginan untuk menang. Menang terasa menyenangkan, bukan? Kepuasan saat membuktikan pendapat atau melontarkan bantahan sempurna sangat menggoda, terutama saat emosi tinggi. Tapi, inilah kenyataan pahitnya. Memenangkan argumen sering mengorbankan sesuatu yang jauh lebih berharga: kedamaian, pemahaman, dan hubungan. Banyak konflik didorong oleh ego, kebutuhan untuk melindungi diri atau membuktikan kebenaran. Keinginan untuk menang bisa membutakanmu dari gambaran besar. Tanyakan pada diri sendiri, apa harga dari menjadi benar? Apakah memenangkan argumen ini memperkuat hubungan atau menciptakan jarak? Marcus Aurelius berkata, betapa lebih berat konsekuensi kemarahan dibandingkan penyebabnya. Melepaskan keinginan untuk menang bukan berarti menyerah atau setuju dengan sesuatu yang tak kamu yakini. Ini tentang mengalihkan fokus dari mendominasi percakapan ke memahaminya. Anggap argumen seperti api. Jika kamu memberi bahan bakar dengan respons egois, sarkasme, atau tuduhan, apinya makin besar. Tapi, jika kamu berhenti dan membiarkan apinya mereda, konflik akan padam. Salah satu cara adalah dengan berlatih kerendahan hati. Ini bukan merendahkan diri, melainkan mengakui bahwa pandanganmu bukan satu-satunya yang penting. Tanyakan, mungkinkah aku melewatkan sesuatu? Apa yang bisa aku pelajari dari sudut pandang orang lain? Pola pikir ini membuka ruang untuk rasa ingin tahu dan empati. Alat lain adalah mengatakan, kamu mungkin benar. Kata-kata ini bukan berarti kamu kalah, melainkan menunjukkan keterbukaan untuk mendengar, yang sering meredakan ketegangan. Pikirkan juga dampak jangka panjang argumen. Bayangkan melihat kembali konflik ini sebulan atau setahun dari sekarang. Apakah masih penting? Biasanya tidak. Ini mengingatkan bahwa beberapa pertempuran tak layak diperjuangkan, dan menjaga hubungan sering lebih penting daripada menang. Terima juga bahwa tak semua argumen perlu solusi sempurna.
Setuju untuk tak setuju kadang adalah hasil terbaik, terutama jika itu menjaga rasa saling hormat. Dalam argumen berikutnya, tanyakan, apa yang benar-benar penting? Apakah membuktikan pendapatku sebanding dengan tekanan pada hubungan? Dengan mengutamakan pemahaman daripada kemenangan, kamu menciptakan ruang untuk kompromi dan pertumbuhan. Terima kasih telah menyimak 5 cara ampuh untuk tetap tenang saat bertengkar. Kami harap strategi ini memberi alat untuk mengelola emosi dan menghadapi konflik dengan kendali dan kejernihan. Ingat, argumen tak harus jadi pertempuran. Kamu punya kuasa untuk memilih cara merespons, dan disitulah kekuatan sejati berada. Dengan mengendalikan emosi, mendengar aktif, dan mengubah pola pikir, kamu tak hanya lebih baik menangani ketidaksepakatan, tapi juga lebih teguh dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Jika tips ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe untuk konten lain yang memberdayakanmu menguasai emosi dan hidupmu. Tetap tenang, tetap kuat, dan sampai jumpa di video berikutnya.